Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat ya. Nah, kali ini kalian telah memasuki tahun pelajaran baru. Welcome back to school. Karena tahun ajaran baru, pastinya kita memiliki teman yang baru, guru yang baru, suasana yang baru, dan pastinya semangat baru. Masih semangat kan anak-anak? Oke, luar biasa. Perhatikan gambar tersebut. Di bawah ini ada 4 gambar yang menggambarkan hidup rukun. Gambar yang pertama adalah Udin dan Edo saling berbagi makanan di sekolah. Gambar ini mencerminkan hidup rukun di sekolah. Kemudian gambar yang kedua adalah Udin dan Mutiara sedang belajar bersama. Di sini mencerminkan hidup rukun di rumah. Kemudian pada gambar ketiga, Udin dan Edo bermain bersama. Kita lihat bersama-sama pada gambar keempat adalah gotong royong. Di mana gotong royong ini adalah salah satu sikap yang mencerminkan hidup rukun di masyarakat. Jadi dalam pembelajaran tema 1 ini kita akan belajar 4 subtema. Udin mempunyai kakak perempuan bernama Mutiara. Udin dan Mutiara selalu menjaga kerukunan hidup di rumah. Ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin. Yuk kita baca bersama-sama ya anak-anak. Suatu hari ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita. Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Jadi, bacaan ini menunjukkan kalau ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin. Jadi, di sini ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Apakah ada kata-kata yang tidak kalian tahu artinya dari bacaan tadi? Adakah anak-anak? Dari bacaan tadi, ada kata buah tangan dan buah hati. Apakah tangan dan hati kita punya buah? Seperti pepaya, semangka, nanas, dan lain-lain. Nah, bukan itu maksudnya ya anak-anak. Buah tangan dan buah hati itu adalah sebuah ungkapan. Lalu, ungkapan itu artinya apa ya? Ungkapan adalah gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya. Jadi, setiap ungkapan itu sudah pasti memiliki arti.
Jadi, setiap ungkapan ada artinya ya. Seperti tadi ada ungkapan buah tangan. Bukan berarti tangan kita memiliki buah, tetapi buah tangan adalah memiliki arti oleh-oleh. Begitu juga tadi ada ungkapan buah hati. Bukan berarti hati kita berbuah, tetapi buah hati itu memiliki arti anak. Nah, kali ini Ibu Guru mempunyai dua buah kalimat yang di dalam kalimat tersebut terdapat ungkapan. Kalimat yang pertama adalah Ayah pulang dari Jakarta membawa buah tangan. Artinya, ayah pulang dari Jakarta membawa oleh-oleh. Karena di sini buah tangan memiliki arti oleh-oleh. Kemudian di kalimat kedua, Dio adalah buah hati dari orang tuanya. Artinya, Dio adalah anak dari orang tuanya. Jadi, itu tadi adalah tentang ungkapan. Nah, ungkapan itu tidak memiliki arti sebenarnya, tetapi memiliki arti yang lain. Nah, di sini ada percakapan Ayah, Udin, dan Mutiara. Anak-anak, kalian diminta untuk melengkapi percakapan tersebut. Ayah berkata, "Anak-anak, ayah membawa buah tangan." Kira-kira jawaban Udin dan Mutiara seperti apa ya? Mungkin bisa jadi Udin berkata, "Hore, aku dapat oleh-oleh." Kemudian Mutiara menjawab, "Terima kasih ayah untuk oleh-olehnya." Nah, mungkin kalian memiliki jawaban yang berbeda dengan Ibu Guru. Boleh silahkan dilengkapi ya percakapannya. Mutiara menyimpan buku hadiah dari ayahnya di rak buku. Nah, buku-buku yang ada di rak itu adalah hadiah dari ayah untuk Mutiara. Perhatikan susunan buku di dalam rak tersebut. Buku-buku tersebut tersusun dengan rapi. Berapa banyak buku di dalam rak tersebut? Bagaimana agar kita lebih mudah menghitungnya? Apakah kalian memiliki buku bacaan di rumah? Yuk berhitung, ada berapa sih banyaknya buku kalian di rumah? Udin bersama Mutiara mengelompokkan buku-buku tersebut. Tiap-tiap kelompok berisi 10 buku. Jadi, satu kelompok sama dengan 1 puluhan atau 10. 5 puluhan sama dengan 50 buku. Di sini maksudnya 5 puluhan berarti ada 5 susun buku yang berisi satu susun itu adalah 10 buku. Kita lihat gambar berikut ya. Di sini ada gambar 5 susun buku. Satu susun buku ini berisi 10 buku.
Jadi untuk keseluruhan gambar ini ada 50 buku. Kemudian ada gambar yang satunya ini, satu susun buku, tetapi di sini satu susun berisi 7 buah buku. Maka di sini adalah 50 buku ditambah 7 buku sama dengan 57 buku. Maka banyak buku di sini adalah 57. Nah, perhatikan gambar berikut. Pada gambar ini ada 7 susun buku. Di mana tadi sudah kita ketahui bahwa satu susun buku itu berisi 10 buku. Maka pada gambar ini terdapat 70-an buku atau sama dengan 70 buku. Kemudian ditambah ada satu susunan buku, namun di sini hanya berisi 7 buku. Jadi, ini adalah 70 ditambah 7 buku. Maka, jumlah buku seluruhnya adalah 77 buku. Nah, sekarang perhatikan kembali buku-buku yang berada di dalam rak. Ibu guru di sini akan mengelompokkan buku-buku sebagai berikut. Jadi di sini ibu guru menyusun ada 10 susun buku. Satu susun itu berisi 10 buku. Maka jumlah seluruh buku di dalam satu rak ini berisi 100 buku. Loh, dari mana ibu guru tahu kalau itu 100? Oke, kita buktikan bersama-sama ya. Oke, dari 10 tumpukan buku ini kita hitung. 10 ditambah 10 sama dengan 20. 20 ditambah 10 sama dengan 30. 30 ditambah 10 sama dengan 40. 40 ditambah 10 sama dengan 50. 50 ditambah 10 sama dengan 60. 60 ditambah 10 sama dengan 70. 70 ditambah 10 sama dengan 80. 80 ditambah 10 sama dengan 90. 90 ditambah 10 sama dengan 100. Nah, ternyata ada 10 tumpukan buku. Artinya, rak buku tersebut berisi 100 buku. Nah, amatilah gambar berikut. Di sini kita akan menghitung jumlah kubus dengan teliti. Ini ada gambar 1 kubus. Maka di sini kita sebut sebagai 1 kubus satuan. Sedangkan gambar di sampingnya ada kubus berbentuk panjang ya. Nah, di sini adalah kubus satuan berjumlah 10. Digambarkan seperti ini. Maka menjadi 1 kubus puluhan. Maksudnya di sini kalau gambar kubusnya hanya 1, berarti dia disebut 1 kubus satuan. Ketika dia ada gambar kubusnya ada 10, maka disebut 1 kubus puluhan.
Oke, kita perhatikan gambar yang di bawah. Kubus puluhan ini berjumlah 10. Coba kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka ini dapat diganti dengan 1 kubus ratusan. Maka bentuknya akan seperti gambar yang di bawah. Jadi kubus satuannya berjumlah 100, maka disebut kubus ratusan. Nah, kalau kubus di bawah ini ada berapa ya? Ayo kita hitung bersama-sama ya anak-anak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka kubus di bawah ini bernilai 8 kubus satuan. Karena kubus satuannya berjumlah sebanyak 8. Kalau kubus di bawah ini ada berapa ya? Kita ingat secara bersama-sama bahwa satu deret kubus ini berjumlah 10 kubus satuan. Coba kita hitung bersama-sama ya anak-anak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apabila satu kelompok kubus ini berjumlah 10 kubus satuan, maka jika digabungkan ada 2 kelompok kubus puluhan ini, maka berjumlah 20 kubus satuan. Nah, kalau kubus di bawah ini ada berapa ya? Ini adalah kubus ratusan. Jadi satu gambar ini memiliki kubus 100. Nah, kalau ada 2 kubus ratusan, berarti nilainya adalah 200. Yuk, biar kita nggak bingung, kita latihan bersama ya anak-anak. Nah, jika ada 1 kubus ratusan, kita tulis dengan angka 100. Kemudian ada 3 kelompok kubus puluhan, maka di sini kita menulis 30. Kemudian ini ada 8 kubus satuan. Maka jika digabungkan gambar tersebut berjumlah 138 kubus. Yaitu angkanya 138. Tetapi cara membacanya adalah 138. Maka 138 dengan angka 138, cara membacanya adalah 138. Nah, kita lihat latihan nomor 1. Di sini ada kubus ratusan, kubus puluhan, dan kubus satuan. Jika di sini kubus ratusannya hanya 1, maka dia bernilai 100. Kemudian, jika di sini ada kubus puluhan berjumlah 7, maka di sini nilainya adalah 70. Nah, jika di sini ada kubus satuan berjumlah 8, maka nilainya adalah 8. Nah, jika
ketiga kubus tersebut dijumlahkan, maka 100 ditambah 70 ditambah 8, maka jumlahnya 178. Ya, dengan angka 178. Dibaca 178. Sekarang kita akan belajar membaca bilangan. Ibu guru memiliki bilangan 1, 4, 5. Nah, di sini anak-anak membacanya bukan 1, 4, 5. Karena di sini angka 1 memiliki nilai ratusan. Angka 4 memiliki nilai puluhan. Dan angka 5 memiliki nilai satuan. Maka bilangan tersebut dibaca 145. Kita lihat bilangan yang kedua. Ada bilangan 205. Ingat, cara membacanya bukan 205 ya. Karena tadi di atas sudah kita jelaskan. Angka 2 nilainya ratusan, angka 0 nilainya puluhan, dan angka 5 nilainya 5 satuan. Maka bilangan ini kita baca 205. Oke, bisa dipahami anak-anak? Kita lihat angka selanjutnya ada bilangan 350. Ingat, dibacanya bukan 350, tetapi 350. Sekarang kita akan belajar menulis bilangan. Ibu guru punya satu bilangan di sini yaitu 200. Nah, bagaimana cara menulis angkanya? Ingat, 200 biasanya kalau ratusan itu ada 3 angka. Karena di sini 200, otomatis di depan kita tulis angka 2. Kemudian ratus, karena ratus itu biasanya nolnya 2, maka kita tambahkan 02. Maka penulisannya seperti ini, 200. Kita lihat bilangan yang kedua, yaitu 503. Ingat, kalau bilangan ratusan, maka angkanya ada 3. Karena ini 500, sudah pasti di depannya angka 5 ya. Kemudian untuk puluhannya kosong ya. Jadi 503, tidak ada angka puluhan, maka ditulis 0. 3 ini memiliki nilai satuan, adanya di akhir ya angkanya. Jadi untuk angkanya 503. Kemudian kita lihat lagi bilangan yang ketiga, 452. Ibu ingatkan kembali, jika bilangan ratusan maka memiliki 3 angka. 400 sudah pasti di depannya ini adalah angka 400-an. 50. Nah, nilai puluhannya adalah 5, maka ditulis dengan angka 5. 2. Nah, 2 ini bilangan satuan, sudah pasti ada di paling belakang, kita tulis angka 2. Jadi 452 adalah angkanya 452. Mutiara gemar membaca buku. Ia membaca berbagai jenis buku anak.
Ada buku cerita anak, ada buku pengetahuan, dan ada juga buku nyanyian. Nah, di dalam buku nyanyian Mutiara terdapat lagu Peramah dan Sopan. Peramah dan Sopan ini ciptaan dari Pak Dal. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah pernah mendengar atau tahu lagu Peramah dan Sopan? Oke, kita bernyanyi bersama-sama ya. Bukannya congkak, bukannya sombong, yang disayangi handai dan taulan, hanya anak yang tak pernah bohong, rajin bekerja, peramah dan sopan. Oke, anak-anak. Anak-anak bisa melihat lagu ini di YouTube ya. Di YouTube sudah banyak untuk lagu Peramah dan Sopan. Jadi untuk kalian belajar bernyanyi agar hafal lagu Peramah dan Sopan. Nah, lagu Peramah dan Sopan tadi ada yang dinyanyikan pendek dan ada yang dinyanyikan panjang. Jadi lagu Peramah dan Sopan ini syairnya ada yang kita nyanyikan pendek dan ada juga yang kita nyanyikan panjang. Sekarang adalah tugas kalian untuk mencari mana yang bisa kita nyanyikan panjang dan mana yang bisa kita nyanyikan pendek. Nah, anak-anak, di sini Ibu sudah menyediakan syair ya, syair lagu Peramah dan Sopan. Tadi kita akan memilih mana syair yang dinyanyikan pendek dan mana syair yang akan dinyanyikan panjang. Di mana syair yang pendek akan kita berikan titik. Nah, kemudian syair yang panjang kita berikan tanda strip. Silahkan disimak ya anak-anak. Nah anak-anak, itulah tadi video pembelajaran kita hari ini ya. Mempelajari tentang hidup rukun, subtema 1, pembelajaran 1. Semoga video pembelajaran kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya ya. Karena kita semua masih stay at home. Jangan lupa terus semangat, jaga kebersihan, dan patuh kepada orang tua. Sampai berjumpa kembali di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum.